Oke, selamat pagi. Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat sore. Jadi grogi saya. Hari ini saya mau melakukan obrolan bersama Mas Zamrud. Mungkin Mas Zamrud kurang tahu udah online belum. Harusnya sih tadi sempat online sebentar, terus minta saya yang memulainya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Halo semuanya, semoga semuanya sehat. Halo Mas Zamrud, udah gabung. Semoga semua sehat dan dalam lindungan Tuhan. Sehat, tak kurang suatu apapun. Itu. Bentar, ini Mas Zamrud udah datang. Ya, oke. Halo Mas, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat, padat merakyat nih. Oke. Sehat padat merayap. Sambil cek itu, cek apa namanya, cek suaraku masuk nggak? Masuk, bagus, bersih. Apa harus pakai headset? Saya coba dulu kalau pakai Bersih headset. kok. Bentar. Coba pakai headset. Aku pakai headset malah ribet ya. Bersih, manakah suaranya setelah saya pakai headset? Oh, bersih ini sih. Oke. Suaraku cukup denger kan? Suara kedenger, cuma wajah yang nggak terlalu terdengar. Ini mah wajah udah dari sononya. Lu mau ngapain? Tapi kosku bagus loh ya. Lihat nih. Apa, Wi? Wah, yes. Cuma satu nggak bagus. Ya, kalau cuma satu nggak bagus. Sugeng Dalu, ada Romo Bandi. Ya, Sugeng Dalu semuanya. Semua selamat bergabung bersama obrolan kami. Walaupun obrolan nggak jelas, semoga bermanfaat. Ya semoga jelas lah. Kalau bareng Mas Zamrud pasti obrolan bermanfaat lah. Oke, langsung aja karena waktu kita cuma 1 jam, waktu kita pendek. Obrolan kali ini kita masih seputar dengan sketsa, masih sama sih, seputar dengan sketsa, di mana kita akan temanya tentang sketsa kebersamaan. Menurut saya ini menarik, ya ini menarik karena gini, saat ini kan sketsa itu sudah mulai tumbuh, mulai istilahnya bisa dibilang kayak jamur di musim penghujan untuk teman-teman pelaku sketsa. Dan sketsa itu mungkin bisa jadi kayak obat apa ya, obat stres kali ya di tengah kemacetan. Kalau aku biasanya obat stres kalau perjalanan macet atau ngantuk di jalan, ya berhenti dulu nyeket lah gitu loh untuk itu. Tapi kadang kan saat ngumpul bersama teman-teman itu bersketsa itu menjadi sebuah ajang apa ya, rame-rame. Kadang sketsanya malah sketsa itu jadi alasan untuk ngumpul. Lebih alasan untuk ngumpul karena teman-teman merasa bahwa rame-rame yang nyeket gitu di acara Imlek, di acara Imlek kan di Petak 9, di banyak tempat-tempat kelenteng segala macam kan rame. Ya itu juga jadi ajang eksistensi para teman-teman sketser untuk memperkenalkan dirinya, untuk menunjukkan dirinya, eksistensinya. Dan saya rasa ini sangat menarik dan harus ditularkan terus sih cara seperti ini gitu. Di kami sketsa kebersamaan sangat terasa. Di Sketsaholic juga sering kegiatan bersama, juga Indonesian Sketcher, sketch urban, terus sketch apalagi ya, komunitas-komunitas sketch walker segala macam. Itu kan bagian dari kebersamaan rame-rame teman-teman dalam bersketsa. Iya, itu kita mulai obrolannya. Dan itu asik menurut saya. Menurut Mas Zamrud gimana tentang sketsa ini? Ya,
Ini saya dari tadi bingung milih baju. Kalau mau kencan sama Bung Deskam itu saya pilih pink biar lebih bergairah. Kalau diketahui sama Romo Bandi saya. Ini mumpung ada Romo Bandi nih di sini. Nanti mungkin bisa urun rembuk ya Romo ya. Ada saya boleh nyapa dulu. Ada Teh Eti, ada Dokter Sari ini. Dokter Sari masuk tuh. Ada kemudian Live Art itu Riza dan yang lain nanti semoga bergabung. Kalau ngomongin tentang kebersamaan dengan sketsa memang itu sesuatu yang nyata yang tidak bisa terhindarkan, yang tidak bisa dipungkiri gitu. Karena asal usul historinya sketsa di Indonesia terutama di kita itu memang tidak terlepas dari apa ya, semangat kebersamaan. Nah, tadi kalau hari ini terjadi banyak komunitas ini sebagai wadah, sebagai media, bagaimana orang-orang yang ada di komunitas itu, mau di Indonesia Sketchers, Urban Sketch, kemudian Kamis Ketegalas, Bogor Sketchers, Semarang Sketch Walk, dan banyak banget komunitas yang mengakomodir berbagai macam perbedaan, tanda kutip ya, perbedaan. Semua menjadi cair, semua menjadi terakomodir ketika kita berkumpul dalam sebuah kebersamaan komunitas. Tren ini memang dilihatnya seperti baru saja terjadi pola ini. Tapi kalau kita dirut ke belakang, ternyata pola kebersamaan itu sudah ada dari sejak dulu kala. Mungkin mengambil starternya dari historinya bagaimana sanggar-sanggar seni rupa waktu dulu. Ya mungkin kita mengambil awalnya di masa 1950-an lah, bagaimana di sana ada SIM, di Persagi, kemudian ada sanggar ada bambu, kemudian sanggar Bumi Tarung dan yang lain-lain. Saya kira ini sudah menempuh cara, cuma tradisi sketsa yang ada di komunitas itu, di kelompok, di kolektif itu tidak seperti yang dilakukan hari ini. Karena kalau melihat beberapa referensi yang kita baca, yang kita lihat arsipnya, di sanggar-sanggar itu sudah muncul cara nyeket bareng-bareng. Kemudian bahkan ada pola setelah selesai sket mereka melakukan presentasi, Bung Deskam. Ada presentasi. Di situ ada sesi seru. Ketika presentasi dilakukan di hari itu, kawan-kawan satu dengan yang lainnya boleh memberikan masukan. Malah saya punya cerita yang agak konyol. Mungkin Bung Deskam juga mengalami ini. Kalau zaman sekarang mungkin sudah masuk kategori bully gitu ya. Jadi kalau ini teganya kalau jelek dibilang jelek gitu kan. Wah, ini malah bahasa yang agak lucu dan ngeselin itu ya, jelek aja belum gitu. Jelek aja belum ini gitu kan. Nah, ini kita ngalami. Jadi historinya berbuat dari sanggar-sanggar, kemudian tokoh-tokoh sanggar ini Sujoyono, ya Avandi dan lain-lain yang pendahulu kita di seni rupa tidak terlepas dari unsur sketsa, karena mereka harus diakui dengan sangat mereka itu terikat erat dengan histori sketsa. Sebelumnya mungkin kita minggu lalu pernah mengupas tentang ketika pendudukan Jepang, ada Ono Saseo dengan beberapa aktivitasnya. Tapi hari ini kita maju sedikit, ngomongin tentang sanggar dengan pola. Nah, kebersamaan hari ini tidak menerapkan hal yang sama. Mungkin dulu ketika Bung Deskam ini, kalau Bung Deskam karena kuliahnya di ISI Jogja, ini polanya akademis ini tumbuh terikat erat dengan tradisi sketsa yang dilakukan di sanggar-sanggar sebelumnya. Karena pola sanggar itu diadopsi menjadi bagian pola cara mencetak ahli gambar, ahli seni rupa dan pendidik seni rupa di akademisi itu, di kampus-kampus. Nah, mungkin teman-teman ada yang menempuh kuliah seni rupa, sketsa, ada bagian wajib di sana, kumpul sket sekian ratus, mungkin Bu Deska masih ngalami 500 per semester gitu kan.
Sebenarnya yang Ya. dilihat bukan 500-nya, tetapi dari proses itu ada satu pola kebersamaan yang kita petik. Tidak mungkin kita melakukan sketsa di dalam studio terus. Benar. Karena objek-objek yang kita dapat di studio menjadi sangat terbatas ketika jumlah yang kita kumpulkan, jumlah yang kita himpun itu bertarget. Tapi ketika kita keluar dari ruangan studio, pola ini berkembang dengan cepat. Nah, bertemunya para saya mengatakannya sketser ya bahasa gaulnya, pelaku sketsa ini, baik ketika Bung Desa masih mahasiswa ini kumpul, nyeket di Malioboro, di Prambanan, mungkin di Jakarta ada nyeket yang di Pasar Burung Pramuka sana ya. Iya. Nah, ini berkumpul, cuma polanya memang beda. Eksekutornya, karena ini dunia kampus, ada di dosennya, di pembimbingnya, di pengajarnya. Nah, tidak terjadi di hari ini. Nah, mungkin beberapa kampus, beberapa sekolah, beberapa institusi menggunakan pola saling memberi masukan, tetapi sangat beda. Nah, hari ini kebersamaan itu terhimpun dengan lebih kuat. Yang pertama, kita melihat kebersamaan yang ada di dunia sketsa ini dengan komunitas mengakomodir semua profesi. Jadi mereka yang cinta, ini kan cinta dulu, kenal, sayang, terus cinta gitu. Jadi bukan menjadi hobi saja hari ini. Sketsa bahkan sudah mencapai dalam tahapan habit. Jadi bukan hobi saja Bung Deskam. Sketsa di habit. Ini kalau orang nggak nyeket bangun tidur kok yuk gatel gitu. Ini benar-benar terjadi dengan beberapa kawan-kawan kita sketser itu. Kemana aja gitu kan, ini bukan hobi lagi, memang habit sih ya. Bawa buku kecil, sketchbook kecil, bawa pena, bawa ballpoint, bawa pensil, semua diselipkan karena ini bagian dari habit mereka. Ini kebersamaan ini tumbuh dengan komunitas, mengakomodir banyak profesi. Kemudian tadi tidak ada proses ini, maaf saya belum pernah menemukan yang hari ini terjadi. Ini lebih soft hari ini sebenarnya, tidak ekstrim. Cara mentransfer skillnya, cara mentransfer knowledge-nya kepada kawan tidak dalam kategori bully-membuli. Ya kebetulan saya mengalami bukan, saya tidak tertarik kepada bully-membuli, tapi mengalami proses yang keras gitu. Sket bukan dibully sih sebenarnya. Itu ya, bukan dibully, kan dihina. Dihina, bilang aja dihina lah. Disebarin ya. Disebar. Disobat malah dulu aku itu. Punya aku malah disobat sih. Disobat di depan muka, dilempar lagi bangkir aku. Nyeket nggak bagus itu dalam itu pilihan. Waktu itu menjadi pilihan bagaimana mencetak karakter orang yang ahli dalam gambar gitu ya. Orang yang kuat dalam seni rupanya, dalam skillnya, itu cetak dengan mentalitas yang keras. Hari ini tidak terjadi. Hari ini lebih cenderung kepada kebersamaan. Bagaimana seorang tentara misalnya, seorang dokternya ada dokter Sarin di sini. Kemudian seorang ada beberapa pedagang gitu ya. Kemudian tukang keliling itu ikut nyeket bersama. Ini kita nggak batasi. Nggak mungkin kita ngomong, Bung, sorry Bung, ini sketsa jadi khusus. Sketsa hari ini bukan area eksklusif. Lintas profesi, lintas batas saya menyebutnya, lintas batas. Tidak ada hal yang bisa membatasi dalam sketsa bersama hari ini. Satu yang membatasi, yang mau dan yang tidak. Betul. Hanya itu. Kira-kira itu gambarannya. Jadi ngomong tentang sanggar-sanggar sebagai pendahulu kita, polanya tetap ada kronologisnya, ada tradisi yang diteruskan sampai hari ini. Tapi hari ini sangat lebih cair, lebih soft, lebih lunak daripada saat itu. Menempa mentalnya berbeda karena memang hari ini sketsa itu bukan sekedar hobi, profesi pasti ada, tetapi menumbuhkan menjadi habit. Oke. Kira-kira ini gitu. Ada sedikit pertanyaan. Kayaknya kata-kata membuli tadi cukup menarik untuk diomongin. Kalimat yang mana ini? Komang Syari art. Wah, gimana ini dibully maksudnya? Maksud dibully itu gimana? Gitu. Ceritain lah masa lalu dibully gitu. Di kampus. Iya. Jadi gini, ini ada Mbak Sari ya.
Kalau setelah ini dokter ini Mas Bung Iya. Deskam. Oh ya, Jadi oke, salam ya, kenal Mbak. jadi dulu itu kami kebetulan satu alma mater. Jadi Bung Deskam dan saya satu alma mater generasi muda ini. Waktu itu, sekarang udah tua kan. Jadi kalau nyeket itu kita punya target sebagai mata kuliah wajib, 1 tahun mengumpulkan 500 sketsa terbaiknya untuk dinilai di ujian semesteran. Nah, setiap minggu ini Bung Deskam wajib mengumpulkan sket. Kalau tidak salah 5 sampai 10 lembar pilihan ya waktu itu ya Bung Deskam ya. 10 ya. Nah, 10. 10 ini kan kita nggak mungkin 10 asal-asalan gitu. Jadi 10 ya yang baik. Tapi ketahuan ini, menempa mentalnya Bung Deskam dan kawan-kawan, terus saya juga itu. Jadi 10 itu diajuin ke dosen, di kelas, ditonton satu kelas sama kakak-kakak kelas yang mengulang mata kuliah gitu ya. Yang lebih gondrong dari kita gitu. Jadi begitu sketnya, ada cerita lucu lagi. Satu kawan kami nyeket andong, dokar ya bahasa Jawanya itu dokar ya Mas, di Malioboro. Jarannya kudanya itu mirip babi. Jadi badannya karena memang kalau nggak dibuli gitu nggak belajar anatomi kuda gitu. Jadi begitu Udah baru kali ini. saji. Iya. Jadi dosen kita yang keren itu, wah ini dalam sejarah ini nggak ada ini andong ditarik babi gitu, ketawa semua gitu. Terus ada lagi yang nyeketnya karena merasa perkembangannya lamban gitu, perkembangan teman kita lamban, diangkat, wah ini jelek aja belum ini dibuang ke lantai loh itu, dibuang ke lantai. Jadi ini jelek aja belum dilempar-lempar gitu kan ya. Tapi ini kita enjoy, seru. Jadi bukan kita tidak tertarik kalimat bully, tapi proses menempa mentalnya untuk belajar lebih itu saat itu lebih ekstrim. Ini kemudian kebetulan kita temui di dunia perkuliahan ya, Bung Deskam ya. Nah hari ini di komunitas lebih soft, lebih enak, semua lebih terakomodir. Kalau saya pikir kalau di komunitas ditempuh cara begitu, mungkin hari berikutnya Kita dilaporkan ke Komnas HAM. Enggak, kita dilaporkan ke Komnas HAM. Aku dulu pernah bikin, kan kita suruh bikin sketsa binatang waktu itu, ingat. Aku kan karena ada sapi, jadi aku nyeket sapi. Dan sapinya kakinya 5. Soalnya tahu nggak kenapa kakinya 5? Sebelum nyeket, kita minum dulu. Kita mendem dulu. Jadi kakinya jadi 5. Aku ingat itu. Goblok. Dan itu akhirnya jadi bahan bulian sampai aku lulus. Bahwa aku itu terkenal bikin karya sapi kaki 5. Dan teman-teman masih ingat sampai sekarang. Ya, tapi itu jadi sebuah cerita branding sih. ya, jadi branding ya. Branding kayak apa andong dokar babi tadi. Ya bener, aku sapi kaki 5 itu. Tapi ya itu, tapi bukan bully sih menurutku. Itu seperti apa ya? Seperti penempaan kita untuk menerima sesuatu, belajar dikritisi. Dalam sketsa sebenarnya ada sebuah kritik juga, perlu di sebuah kritik, walaupun memang sketsa yang sekarang kan memang agak berbeda dengan pendidikan ya Mas. Karena kalau pendidikan memang ada dasar-dasar yang harus diikuti mungkin istilahnya. Ada dasar-dasar yang harus diikuti. Kalau sketsa di komunitas kan semua equal. Jadi semuanya menyatu jadi satu, bahwa karena yang bergabung di situ kan teman-teman baik yang punya basic berkesenian maupun yang tidak basic berkesenian atau yang hanya sebatas ya wes ikut-ikutan saja gitu loh. Ada yang seperti itu. Jadi mungkin polanya yang agak berbeda dengan akademis gitu loh. Dan satu lagi yang menjadi penting Bung Deskam, hari ini komunitas itu secara massal, secara kolektif, semua menjadi referensi bagi satu di antara mereka.
Jadi kalau center interest-nya, pusat perhatian untuk menjadi referensi saat di dunia kampus pasti kan dosen. Ya paling kalau, nah ini tadi, kalau kita melukis seumur-umur di studio ya nggak akan berkembang pesat. Hari ini studio sudah berkembang lebih luas lagi. Artis studio menjadi luas. Studio itu bisa kawan pun menjadi partner sebagai referensi. Nah, hari ini yang terjadi di komunitas itu bisa melihat langsung kanan kiri depan belakang bagaimana mereka melakukan bersketsa. Tutorialnya langsung live situ. Dan itu tidak dilarang itu menjadi hal yang wajar bahkan menjadi salah satu cara. Nah, makanya ketika kita hidup dalam dunia sketsa lebih senang berkumpul, lebih sering berkomunitas, pasti nanti ketika kita mencoba melakukan misalnya pemetaan grafik, kita akan berkembang pesat sketsa kita. Dari ragamnya, dari tekniknya, dari pemilihan sampai pemilihan objeknya, perspektif dan segala macam. Sangat variatif nanti. Ini keren. Terus yang jadi pertanyaan juga, Mas, apakah perbedaan gaya? Karena gini, di sketsa sekarang kan karena mungkin lintas profesi ya, saya bilang lintas profesi. Apakah perbedaan gaya itu menjadi sebuah masalah atau perbandingan antar para sketser istilahnya? Ya, saya bilang sketser walaupun mau profesional maupun amatir ya. Saya bilang sketser aja lah. Kita bicara secara rata. Sketser, apakah perbedaan gaya? Karena gini, Mas, gayanya kan banyak banget, Mas. Ada yang gaya sapuannya cepet, ada yang benar-benar sedang-sedang, ada yang halus lah. Apakah gaya itu memberikan bukan pengaruh sih? Apakah itu menjadi sebuah jadi apa ya istilahnya? Jadi keragaman atau bagaimana gitu loh? Iya. Kalau bahasa yang sering saya sampaikan ke teman-teman sketsa, hari ini ragam sketsa adalah kekayaan sketsa. Bagaimana tampilannya, bagaimana tekniknya, bagaimana pilihan-pilihan objeknya menjadi kekayaan yang tidak terbatas. Bahkan nanti mungkin ini saya menantang Bung Deskam ini. Kencan berikutnya kita ngomongin eksistensi media sosial dan sketsa. Oke, siap. Oke, nanti kita ngomongin di sana. Jadi kita bagi sesinya kencannya supaya bertahap gitu ya. Nah, ragam ini menjadi lebih variatif karena muncul tadi banyak guru, banyak referensi di komunitas yang ada di situ. Misalnya di Indonesia Sketchers, bagaimana mereka dari tahun 2009 mereka memproklamirkan berdirinya IS itu. Ini sekian tahun semakin banyak orang yang terhimpun, yang beraktivitas dan mereka nonstop. Semangatnya sangat luar biasa. Setiap mereka berkumpul, ada satu yang menarik di IS ini. Tidak hanya sekedar, kita sedikit mengulas seminggu yang lalu, tidak hanya sekedar melakukan pencatatan dengan visual, tapi ada catatan kecil di situ. Karena di IS juga sama tadi, disebutkan di sana ada aturan mainnya. Menghargai semua jenis sketsa, gaya sketsa, teknis sketsa. Kemudian menyeket apa aja yang di depan kita, yang di lingkungan kita. Mereka sangat tolerir terhadap sketsa. Ini menjadi kekayaan sketsa Indonesia. Dan nanti kita ketemukan. Saya cerita pengalaman saya. Jadi kalau dulu saya tahun 2009 pernah ikut Indonesia Sketchers. Waktu itu saya berkenalan dengan Mbak Atit, Mbak Atit, ya, saya ingat Mbak Atit ya. Saya lama sekali nggak ketemu beliau sampai mungkin lupa muka juga. Mbak Atit ikut di Bekasi. Karena saya basicnya sket kampus yang saya lakukan terus sampai dengan saya kerja. Kaget saya itu ketika melihat komunitas, loh kok nyeketnya beda sekali dengan apa yang saya lakukan gitu. Beda banget. Tapi ternyata dalam sekian pertemuan kemudian dan membaca pergerakannya ini, justru
pola seperti itu mudah diakomodir oleh banyak kalangan karena di IS itu semua profesi boleh masuk. Bentuk sketsanya keren-keren. Bahkan aktivitasnya bisa lintas, bukan lintas profesi lagi, lintas batas. Bahkan beberapa kawan kita lintas negara melakukan hal yang survive itu. Nah ini ngomongin betapa referensi kawan itu sangat sangat berarti buat kita. Salah satu poin kebersamaan dalam komunitas, nilai plusnya adalah menjadikan kawan kita adalah guru kita. Ya. Kawan kita adalah guru kita. Kalau kawan kita di komunitas sering ketemu 100 orang, sebenarnya ada 100 guru yang ada di situ. 99 Betul. Orang lain yang satu adalah kita sendiri. Betul. Emang sih, ini ada pengalaman kayaknya pengalamannya Romo Subandi. Di Sanggar Bambu waktu skate dan evaluasi cat air, evaluasi jadi air walaupun pengampunya guru sesri dan dosen asri yang waktu itu yang kalau di kampus galanya ampun. Tapi memang sih kadang saat di luar berkesenian itu antara dosen dengan murid dengan mahasiswa seringkali menjadi cair, dan itu pun juga dialami di komunitas bahwa kadang saya pun ketemu beberapa orang yang lebih senior dari saya, tetapi pada akhirnya saat bersketsa itu menjadi seperti seorang teman gitu loh, bukan lagi siapa lebih senior, siapa gurunya. Hal seperti itu kayaknya sudah kayak cair, tidak ada lagi gitu loh Mas. Ya. Kita lebih menekankan kepada faktor tadi ya, ada center interest ya. Tapi kita mengambil sisi hikmahnya. Kalau saat itu tidak ditempuh pilihan dengan cara yang ekstrim itu, mungkin hari ini tidak muncul orang-orang hebat di seni rupa di Indonesia. Jadi cara itu tetap menjadi pilihan terbaik saat itu untuk menempa bagaimana pelaku-pelaku seni rupa hari ini di Indonesia terbentuk dengan sangat kuat secara skill. Mau tidak mau itu sangat membekas kepada kita semua. Iya, benar. Nah, hari ini itu kan sudah nggak ditempuh. Misal tadi kayak Romo Bandi melakukan presentasi bersama gitu ya. Nah, presentasi ini pasti punya misi selain men-share informasi, kemudian konsep segala macam, menjadi kebiasaan kita, kemudian secara tidak langsung akan memperkuat. Ada satu sisi yang sebenarnya tidak disadari oleh para pelakunya. Ketika terbiasa melakukan presentasi dalam ajang kebersamaan itu, dia tidak hanya kuat secara skill, tapi kuat secara lisan untuk mempertahankan bagaimana ide dia muncul. Nah ini kita sedikit ngomong sejarah lagi, balik lagi sedikit. Ideal seniman yang komplit itu ketika skillnya dapat, karyanya luar biasa, tapi kemampuan ngomongnya imbang, balance. Ini memang 10 tahun yang lalu, ketika kita masih 10-20 tahun lalu itu masih dicetak dan jarang. Nah hari ini referensi sudah sangat banyak. Kita mungkin mengambil contoh tokoh yang dahulu gitu ya Sujoyono gitu. Sujoyono dia secara skill luar biasa, diplomasinya sangat bagus, dan mungkin juga banyak lagi tokoh-tokoh yang lain yang sebagai pendahulu dan pelaku penting seni rupa Indonesia. Ideal terjadi di situ. Dan hari ini jauh lebih banyak orang yang karyanya bagus, kemudian kemampuan berlisannya, kemampuan mempertahankan argumennya, kemampuan men-share ilmunya itu lebih mudah diterima orang lain. Jadi satu poin tambahan, kebersamaan ternyata mencetak kemampuan kita dalam sisi yang lain. Jadi bukan hanya hal lain yang di-upgrade di situ. Kalau kita jarang ketemu orang, kayaknya agak susah ngomong deh Mas Deskam, Bung Deskam. Iya, tapi kalau ketemu ngomong, minimal nawarin kopi nih gitu kan. Lama-lama ngomongin kopi, ngomongin bakulnya gitu loh. Ngomongin bakulnya. Itu bergulir. Jadi rutinitas. Oke. Ini ada pertanyaan dari Mas Bimo. Saya kurang tahu sama Mas Zabrut mau dijawab sekarang atau di next video. Yang mana nih? Yang mana Bu Deskam?
Yang mana Mas Bung Des Bimo. sekarang? Mas Bimo, seni gambar, Oke. sketsa, melukis, bedanya bagaimana ya Bung? Ada perbedaan tidak di saat mengeksekusi? Hmm. Kalau saya mau jawab hari ini, kayaknya sesi berikutnya selesai, Mas. Jadi mungkin Mas Bimo bersabar sebentar. Pertanyaan ini kami simpan di kencan berikutnya. Di kencan berikutnya nanti Betul. ada step kita membicarakan karena kita pegang pertanyaan Mas Bimo hari ini. Jawaban singkat saya adalah apa yang dipertanyakan Mas Bimo hari ini menjadi kekayaan, menjadi khasanah kita dalam sketsa. Nanti secara teknis, secara prinsip akan kita jelaskan detail bagaimana sketsa dan hari ini menggambar, bagaimana muncul ragam sketsa garis, kemudian ada dominasi torehan warna di sketsa. Nanti kita obrol di sesi berikutnya. Begitu ya Mas Bimo ya. Jadi supaya Mas Deskan bisa tiap Sabtu sore mandi lebih awal. Punya alasan. Tapi gini Mas, ada pertanyaan menarik saat waktu itu saya nyeket di mana ya? Saya lupa deh. Ada pertanyaan tentang sketsa. Waktu di Malaysia kalau nggak salah, di Penang. Nah, di Penang. Saya ingat waktu itu saya nyeket di Penang dan saya ketemu orang Indonesia, dia kerja di biro arsitek gitu di Malaysia, di Penang. Terus dia tanya, Mas, apakah membuat sketsa seperti ini akan menjadi sebuah karya seni lukis gitu loh? Karena pemahaman masyarakat gini, bersketsa, hasil karya sketsa itu menjadi sebuah karya seni lukis. Gitu. Itu juga, itu ya ini mungkin agak sedikit bergeser dari kebersamaan. Karena ini cerita dari pengalaman pribadi yang coba mungkin bisa menjadi sebuah gambaran bagaimana teman-teman saat bersketsa bersama ada pertanyaan seperti itu bisa memberikan jawaban gitu loh Mas. Ini diprotes umat nih, harus jawab secara singkat dulu katanya Bung Deskam. Kalau secara singkat kayak 1 jam cukup nggak nih Bu? Saya sambil lihat jam. Nggak cukup lah. Nggak cukup ya. Paling tidak begini, mungkin jawab yang lanjutannya ada Om Ian, ada Dr. Sari, kemudian ada Mbak Dinda ya. Ngomong tentang gambar, tentang sketsa, mungkin pengantarnya satu saja, sepatah kata saja. Jadi hari ini sketsa itu menjadi gambar yang unsur terkuatnya adalah garis. Ini kuncinya. Jadi sketsa hari ini adalah gambar yang unsur terkuatnya adalah garis atau garisan atau tarikan garis itu. Nanti kita kalau ngomongin kenapa ada warna segala macam, nanti kita ceritakan nih sambil mengkoneksikan dengan sketsa dan eksistensi pada media sosial. Mungkin gini Mas, pertanyaan ini Kak, ya sorry ini agak menyambung dari pertanyaan itu. Mungkin pertanyaan ini karena permasalahan tentang perbedaan menggambar dan sketsa serta melukis. Karena itu sekarang jadi menurut saya kayak equal banget, jadi sama. Jadi kadang orang sudah nggak bisa membedakan karena jujur ya maaf, di komunitas menggambar itu isinya ada sketsa, ada melukis. Di komunitas melukis ada menggambar, ada sketsa. Atau di komunitas sketsa ya boleh balik gitu-gitulah. Ini harus deal dulu nih Bung Deskam, harus deal dulu, ternyata diserang banyak tokoh ini di sini nih. Tapi asik. Mudah-mudahan berapa menit kita ngomongin, nanti kalau kurang lengkap kita lengkapi di minggu berikutnya ya. Saya kasih sekitar gini aja 5 menit. Nanti saya potong. Pokoknya kalau udah mau selesai 5 menit saya kasih tahu. 5 menit untuk kasih jawaban sederhana dan singkatnya, monggo. Oke, gini. Kita harus balik lagi ke sejarah. Bagaimana sketsa awalnya itu? Kalau saya sering menyampaikannya begini, sketsa itu menjadi rancang gambar. Jadi rancangan gambar. Kemudian itu dilakukan pada waktu itu, masa itu menjadi sketch draft untuk dilanjutkan proses berikutnya menjadi lukisan.
bercerita sedikit pengalaman, langsung bertemu dengan Pak Sri Hadi di studio beliau, 2 kali pertemuan terakhir ngomong tentang sketsa. Jadi bagaimana sket itu tumbuh saat itu ketika masa berkumpul, masa sanggar gitu, ya mereka sket sebagai tadi penguatan. Sket itu awalnya untuk sket yang beroret-oret banyak itu sebenarnya menjadi dasar menggambar. Ditujukan menjadi dasar menggambar. Nah, hari ini beda ceritanya. Kita dasar menggambar, kemudian ada sketsa kategori rancang gambar. Ketika mungkin di sini ada mungkin Mbak Dinda mau gambar, kemudian oret-oret dulu blok, kalau cat minyak pakai warna kuning dulu, sketch oret-oret, kemudian jadi itu masuk kategori rancang gambar. Rancang gambar. Nah, rancang gambar ini sekarang yang keluar dari konteks ini, rancang gambar ini bukan menjadi tren yang terjadi hari ini berkomunitas. Nah, sketch-sketch yang menjadi kebiasaan tadi, hobi, kemudian menjadi habit yang tumbuh dalam komunitas ini yang sekarang kita konsen obrolin ini. Jadi basicnya karena satu, lintas komunitas. Kita akan menghimpun banyak komunitas di hari ini. Di komunitas itu kita himpun lagi banyak profesi. Bagaimana seorang tentara, tukang beca, bakul some, kemudian guru terhimpun menjadi satu. Nah, mereka itu menggambar oret-oret jadi komunitas sketsa di situ. Nah, ini sketsa yang tumbuh itu kekuatannya bukan menjadi rancang gambar. Hari ini sketsa adalah gambar jadi. Bukan lagi rancang gambar. Hari ini sketsa adalah gambar jadi. Next. Dulu di 20 tahun yang lalu Bung Deska mengalami bagaimana nyeket itu menjadi kewajiban untuk mengupdate skill yang tadi saya sebutkan, memperkuat teknik gambar, teknik dasar gambar. Garis waktu itu nggak ada boleh warna, Bung, ingat ya? Ya. Tidak ada warna. Warna pun dan lebih banyak pakai tinta Cina. Tinta Cina, dan efek blocking yang terjadi itu adalah meskipun sebenarnya warna hitam menjadi abu-abu karena goresan air, kemudian efek air, sapuan sedikit kuas. Kalau saya menyebutnya itu warna. Kadang kan orang prinsip hitam dan putih bukan warna. Kalau saya hitam putih ya warna gitu. Nah, waktu itu masih monokrom, satu warna. Perkembangan berikutnya di latar belakangi banyak profesi, banyak basic. Kita muncul ada arsitek, kemudian ada seni murni. Di luar itu ada profesi-profesi lain yang tidak sinkron dengan dunia skate, menjadi lebih tolerir di situ. Ya. Ini kalau saya sudah ngomongin ini, nanti masuk ke eksistensi media sosial. Itu untuk minggu depan. Jadi warna hari ini, blok warna itu bisa dibedakan. Kita itu bukan membuat warna kemudian digaris, tapi kekuatan garis itu diberi efek warna. Itu yang prinsip kalau misalnya saya melakukan seperti itu, membatasinya. Kalau kekuatan besarnya adalah garis, tarikan garis, kemudian distribusi aksen warna itu muncul sebagai penguat, hari ini masih masuk ke dalam kategori sketsa. Itu intinya yang dilakukan. Ini, menurutku. Jadi warna itu istilahnya sebagai pemanis saja, bukan yang utamanya. Yang utama adalah garisnya. Bahasa Bung Deska pemanis ini. Ya, pemanis karena saya manis kan. Oke, sudah 5 menit. Udah 5 menit. Jadi kita akan lanjut untuk video berikutnya ya berarti. Saya lanjut Bung Deska. Gini. Lanjutnya gini, yang 5 menit lewat. Nah, hari ini keragaman itu diakomodir oleh komunitas dalam wadah kebersamaan. Ya, betul. Masalah garis, masalah warna menjadi flat, datar, tidak menjadi permasalahan yang signifikan karena hari ini yang terhimpun itu kebersamaan. Dalam klausul IS itu sangat menjadi inspirasi buat kita. Bagaimana sketsa itu
menjadi bagian penting, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana terhimpun dengan kebersamaan. Di kami sketsa terjadi, kalau kita membatasi sketsa, ini menurut saya sketsa adalah ini, kemudian banyak opini-opini, banyak pendapat-pendapat yang terjadi, kita tidak akan menghimpun dalam komunitas sketsa secara lebih fleksibel. Nah, itu nanti beda ranahnya nih nanti mudah-mudahan sesi berikutnya ngomongin teknis ya, ngomongin teknis. Syukur-syukur kita tutorial bareng nanti Bung Rizkan. Tutorial, oke. Nah, kalau ini pertanyaan juga Mas, bagaimana perkembangan sketsa di masa dulu? Di masa, kan dulu masa penjajahan, kesenian itu sendiri sudah ada. Sujoyono itu saya pernah banyak melihat sketsa-sketsa dia, itu sketsa-sketsa anatomis yang menurut saya luar biasa keren. Secara anatomis karyanya Sujoyono itu sebenarnya sangat kuat gitu loh, sangat kuat, dan sketsa-sketsa anatomisnya juga saya pikir gila gitu loh lah. ya. Apakah pada masa dulu seniman-seniman pada masa itu dengan komunitas seniman Indonesia Muda, ya kan didirikan Sujoyono Avandi ya kalau nggak salah ya pendirinya. Terus Pusat Tenaga Pelukis Indonesia itu kan juga ada juga. Terus apa lagi ya, Sanggar Pelukis Rakyat ya, Pelukis Rakyat itu juga sempat terkenal kan, itu didirikan Hendra Gunawan sama Avandi juga kalau nggak salah. Avandi. Apakah mereka juga melakukan kegiatan bersketsa bersama gitu loh Mas? Ya mungkin komunitas-komunitas sanggar-sanggar lain lah yang belum saya sebutkan. Ya, dalam catatan sejarahnya beberapa arsip sih mengatakan di situ mereka melakukan sketsa di studio bareng. Jadi rutin mereka melakukan pertemuan rutin Bung Deskam, melakukan pertemuan rutin. Kemudian karya-karya tadi ada sesi sharing, sesi presentasi, masing-masing karya dipresentasikan. Nah, kemampuan itu ternyata mereka sudah dari awal mencetak bahwa seniman itu selain bisa melukis, mereka konsepnya kuat, argumennya bagus. Bahkan betul tidak ya dari persagi, dari SIM, kemudian dari Bumi Tarung, kemudian Sanggarhu, semuanya konsepnya sebenarnya kebersamaan itu sudah diusung dari dulu. Mau nyeket, mau gambar on the spot bareng itu dilakukan, lukis on the spot bareng dilakukan. Bahkan tidak putus-putusnya mereka menghadirkan kawan antar kawan menjadi model. Ketika menggambar manusia menjadi model. Nah, kita sedikit menyinggung minggu kemarin, model itu kemudian kan itu belajar di studio. Tapi kalau kita skate on the spot, kan nggak mungkin maksa Bakul Some nggak pergi dari situ kecuali dikontrak seharian gitu. Ya kan? Di skate belum selesai, kemudian Bakul Some-nya kabur karena dia biasanya nggak belajar anatomi, baru nyampe bagian dada sama kepala, kakinya nggak bener gitu loh. Kakinya nggak bener, bingung, wah gambar kaki gimana nih gitu. Nah tapi pola studio dan pola komunitas on the spot hari ini lengkap sudah. Kita sudah 3 bulan, diberi kesempatan untuk lebih expose dengan teknik di studio di rumah masing-masing. Ini kalau kita ngambil sisi hikmahnya. Sementara on the spot sudah jauh hari dilakukan bersama-sama, berkeliling, berkumpul, event bermacam-macam ragamnya. Nah 3 bulan ini sebenarnya adalah masa kita melakukan upgrade skill. Tapi ada beberapa kawan kita yang aku nggak bisa nyeket kalau nggak keluar gitu. Nggak bisa nyeket kalau nggak langsung on the spot. Justru ini kalau diambil sisi baiknya, sisi hikmahnya, bagaimana 3 bulan ini kita jadikan studi di rumah masing-masing sebagai studionya. Nanti kalau sudah kerinduannya nggak terbendung lagi, kangennya nggak nahan lagi, ketika saatnya on the spot, yakin tiap-tiap dari kita sketnya itu berubah drastis karena kemampuan skill kita bertambah. Nah sementara yang ini kemarin kan kita singgung upgrade skill itu dengan melihat referensi foto atau dengan maps. Jadi virtual sketch dengan maps, kemudian virtual sketch dengan foto yang ada di internet, kemudian kita jadikan referensi. Jadi
pola kebersamaan sudah diusung dari dulu, cuma polanya beda dari cara menyampaikannya, presentasinya, kemudian cara memberi masukannya itu beda. Dan saya rasa hari ini semua skater, semua kita diberi kemudahan yang sangat luar biasa. Kondisi tidak terekstrim dulu. Bagaimana kalau kita tadi, saya sama Bung Deskem sempat sore ngobrolin, saat itu semangat yang dibangun adalah bukan hanya berkesenian, tapi berkebangsaan. Berkebangsaan. Hari ini yang dibangun bukan hanya semangat sketsa, tapi semangat kebersamaan. Apapun hasilnya hari ini, itu adalah bagian dari kekayaan kita menghimpun kawan-kawan kita dalam komunitas untuk ada dalam kebersamaan. Benar sih. Jadi sebenarnya sih poinnya memang kebersamaan. Jadi sketsa itu sebagai media kebersamaan kita untuk banyak berbagi cerita, banyak berbagi pengalaman. Tapi ada juga ini Mas, bagaimana, apakah memungkinkan metode pendidikan di kampus seni maksudnya ya, itu diterapkan di diterapkan di komunitas? Apakah itu memungkinkan? Ya mungkin tidak, ya nggak ngerti mau se ekstrim di kampus seni atau tidak. Tapi apakah itu tidak memungkinkan? Apakah itu memungkinkan? Karena gini, kalau memang kampus seni bisa melakukan itu dan tujuannya bisa membangun mental para pelakunya, para mahasiswanya untuk lebih kuat dalam berkarakter berkarya, otomatis kalau itu dilakukan di sanggar seni, di komunitas ataupun sanggar seni ya, saya bilang komunitas seni lah, yang komunitas seni sketsa saat ini, apakah itu memungkinkan supaya karakter dari para teman-teman itu juga kuat gitu loh. Jadi kekuatan itu bukan hanya milik orang-orang yang alumni pendidikan seni, tapi orang non pendidikan seni pun bisa memiliki kekuatan itu gitu loh. Gimana? Oke, ya. Kalau saya akan membicarakan hal yang lebih ideal, Bung Deskam. Idealnya begini, tidak harus kampus atau perguruan tinggi yang mengadopsi konsep sketsa di luar, atau yang komunitas ini mengadopsi konsep kampus, tapi saling melengkapi. Hari ini dari dua sisi ini memiliki kelebihan dan hal-hal yang harus dilengkapi. Dari kampus misalnya, apapun yang terjadi di luar kampus, maksudnya komunitas sketsa itu, banyak pelaku yang merupakan alma mater atau pelaku sketsa senior di situ. Ya, mereka sudah jam terbangnya sudah melampaui mahasiswa-mahasiswa yang ada di kampus sebagai masanya. Terus di kampus ragam sketsa sampai hari ini tidak berkembang pesat. Ini harus fair nih. Jadi di kampus ragam sketsa tidak berkembang pesat karena ini maaf, ada salah satu pola yang harus kita lakukan pendekatan lebih fleksibel adalah bagaimana dosen atau pengajar bukan menjadi satu-satunya referensi di ruang itu. Jadi kalau di komunitas kan beda, semua anggota komunitas menjadi guru di situ. Beda prinsip. Tapi kalau di kampus eksekutornya itu dosennya. Menilai bagus atau tidak satu orang, satu kepala. Oh iya betul. Ini satu. Yang kedua, kalau hari ini disandingkan antara produk yang murni kampus dengan di komunitas, jelas ragamnya berbeda. Kemudian hari ini warna-warni sketsa itu banyak dihiasi oleh komunitas. Meskipun di komunitas itu adalah beberapa mahasiswa yang sedang belajar sketsa di kampus. Artinya ada pendekatan lebih fleksibel, tetap prinsip bersketsa diterapkan di kampus. Jadi penguatannya saling, kampus pendekatannya melalui teori dan prinsip, kemudian di sketsa pendekatannya melalui keragaman teknik. Hari ini sangat banyak teknik di dunia sketsa. Apalagi nanti kalau kita ngomongin di minggu depan tentang media sosial dan asistensi, wah ini jadi ajang yang tidak terbatas. Nah kalau kolaborasi antara dunia kampus dengan komunitas dengan baik,
saya kira keren. Ini dimulai. Saya melihat ada kawan-kawan dan senior kita nih, Mas Deskam. Di sana ada Mas, di Jogja ada Mas Agus MP. Mas Agus MP kan ini dosen pengajar, nyeket iya, cat air iya gitu kan. Tapi saya yakin Mas Agus MP juga mengakomodir banyak hal di sana. Kemudian juga para pengajar lain. Jadi sketsa itu tidak mandek dalam teknis. Sketsa itu akan bergulir terus-menerus secara teknis, tetapi dalam konsep kebersamaan, konsep massa mereka bertambah. Satu komunitas yang bisa balance dengan sketsa hari ini salah satunya adalah fotografi. Fotografi ini datang dari banyak profesi, datang dari banyak daerah, lintas mereka mirip sejajar dengan sketsa. Kalau sketsa lebih karena mereka berhimpun kemudian duduk sama dengan fotografi. Jadi kebersamaan tetap diusung menjadi jadi ini agak ada jatuh nih. Jadi pionir yang dilakukan oleh fotografi ini menjadi contoh yang baik, Bung Deskam. Dan teknik-teknik dari kampus bisa diterapkan menjadi kekayaan lebih untuk para peserta yang ada di komunitas-komunitas. Saling melengkapi. Jadi tidak saklek harus tunduk kepada keputusan atau cara-cara akademis, tetapi saya pikir saling melengkapi karena kita pernah mengalami dua-duanya dan di setiap sisi ini punya kelebihan masing-masing. Sangat luar biasa kok. Kalau kita akan ngobrol banyak, fair-fairan itu kalau dikolaborasikan, betapa sketsa itu menjadi dunia yang sangat asik, dunia sendiri ya, berarti dunia sendiri. Jadi kalau tadi balik, ini baru sketsanya yang dulunya dari bagian kecil dari proses, hari ini menjadi dunia yang bisa menjadi segmen tersendiri dan masanya sangat banyak. Kemarin kan saya ngobrol sama Bung Deskam, ini kalau dibikin partai sketsa Indonesia itu kayaknya sudah bisa mewakili keterwakilan tiap provinsi gitu kan. Ini tapi menarik sih. Tapi menarik. Sketsa yang sekarang nembak ya suaranya. Enggak, aman. Sketsa yang itu ini mas sudah kayak apa ya? Sekarang itu jadi orang bersketsa bisa saling seperti sebenarnya sistem sekarang itu mungkin hampir seperti sistem pendidikan kampus dalam arti gini. Sebuah karya itu dipresentasikan terus diberikan saran, diberikan diberikan banyak pendapat segala macam dari teman-teman yang lain dan mungkin pendapat itu tidak benar kata Mas Amrul, tidak hanya dari satu orang tetapi dari banyak orang melihat dari banyak sisi gitu loh. Dari banyak sisi dan akhirnya itu memberikan kekayaan sudut pandang dalam bersketsa. Karena gini, ada seorang teman dulu bersketsa waktu di Jogja. Dia dibilang gini, dia ketemu anak kampus dan dia dibilang bahwa sketsanya itu dibilang sketsanya terlalu lambat, jadi dianggap kayak itu sketser kafe. Dia bilang, wah sketser kafe kalau saya mah nggak bisa, soalnya saya harus kejar tayang karena target dari kampus gitu. Dan yang jadi pertanyaan adalah, ini pertanyaan saya dari beberapa waktu, udah lama sebenarnya. Kenapa di komunitas sketsa, anak mahasiswa seni itu malah kayaknya nggak nyampe 5% isinya, malah nggak ada kayaknya. Ya. Kenapa malah orang non pendidikan seni yang masuk komunitas? Itu jadi pertanyaan, monggo jenengan jawab. Oke, ada dua pertanyaan sebenarnya. Yang pertama tadi ngomongin cara kampus yang diadopsi untuk bersketsa. Mungkin info buat Bung Deskam, kita ngalami langsung. Salah satu yang menempuh cara kompilasi dari dua perspektif itu adalah kami sketsa Galnas. Di kami sketsa Galnas, ketika sudah melakukan sketsa, setiap sketsernya itu melakukan presentasi dengan masukan banyak orang. Semua boleh memberikan masukan. Jadi
di sini ada Mas Bimo, ada Om Yan Wongkar di situ, kemudian ada beberapa teman yang pernah terlibat aktif di kami Sketsa Ganas, merasakan ini, bagaimana kita sebenarnya ini sedang melatih kawan-kawan itu membiasakan tidak hanya melakukan sketsa, tapi melakukan berbagi info, berbagi cara, berbagi teknik, dan berbagi cerita di situ. Nah, kalau ini dilakukan di setiap komunitas, saya rasa menjadi pilihan karena ada komunitas yang tidak memiliki base camp secara khusus, Bung Deskam. Jadi mereka bertemu dalam sesi, bertemu dalam event. Ketika melakukan on the spot, ini seru. On the spot itu langsung eksekusi di lapangan, kemudian saling mengenalkan, kemudian foto bareng, saling melihat hasilnya. Nah, ini kalau di kami Sketsa Ganas itu 1 minggu berkarya, maka 1 minggu berikutnya presentasi karyanya. Nah, ini adopsi kenapa ditempuh cara seperti itu, sebenarnya ada misi di situ. Jadi tidak hanya melatih skill skate, tapi semua anggota yang ada di kami Sketsa itu diberi kesempatan untuk menyampaikan ini bagaimana sih, dan bertanya jawab. Kita sangat di situ dari Pak IP Ma'ruf, dari Mas Toto, Abang Ian, Bambang Harsono, Mas Bimo yang rutin, Bung Deskam yang juga hadir di sesi itu, pasti merasakan hal yang seperti itu. Jadi mereka yang datang basicnya nol dari profesi-profesi lain, kalau dilihat hari, nanti saya selalu menyampaikan ke teman-teman, jangan dibuang sketsa pertamamu. Karena sketsa pertamamu itu adalah saksi bagaimana hari ini datang ke ruang ini. Tapi kemudian sekian 1 tahun 2 tahun dijajarin tuh hasil sket pertama sama sket yang hari ini gitu. Itu kaget pasti mereka, wow ternyata saya berkembang dengan sangat pesat. Tidak usah dikatakan, tapi bisa dikatakan perkembangan pesat, mereka akan melihat dengan sendirinya proses. Nah ini yang pertama. Yang kedua, tidak juga Bung Deskam, karena setelah melihat data di beberapa komunitas memang cukup banyak, ada beberapa mahasiswa seni rupa khususnya ya. Tapi mereka memang tidak terlalu, kalau bahasa saya apa ya? Kalau saya membedakannya, mereka sedang mencari pola. Tadi kembali lagi ke kampus itu, toladannya, contohnya, figurnya dosennya. Nah, kecuali dosennya ikut komunitas, kemudian mahasiswanya ikut komunitas semua, itu jadi lebih ramai gitu. Karena juga ada beberapa pengajar seni rupa yang ikut komunitas sketsa di situ. Nah, memang dirasa saya sebagai sampelnya, ketika saya berada dalam teknis yang dimiliki awal sketsa itu, terjun ke komunitas sketsa yang lebih variatif ragamnya gitu, saya menjadi terkunci, tidak liar. Karena saya beranggapan bahwa sketsa saya paling benar nih. Ini kekeliruan yang saya lakukan saat itu adalah menganggap sketsa yang saya anut ini adalah sketsa yang paling benar. Sementara kalau kita mengatakan kita yang paling benar, itu sebenarnya kita sedang mengunci bahwa kita tidak akan bisa berkembang pesat karena mindset kita sudah dikotakin ini. Kita benar nggak bisa menerima masukan, nggak bisa menerima ilmu-ilmu baru. Nah, coba bongkar bahwa hadir di dunia sketsa. Lagi-lagi maaf saya memberi contoh kami Sketsa Ganas. Siapapun yang datang ke ruang kami sketsa, pesan saya adalah datanglah seperti gelas yang belum penuh. Siapapun itu. Karena gelas yang belum penuh itu siap menerima isi gelas dari mengisi air untuk memenuhi gelas kita. Kalau kita datang sebagai gelas yang penuh, apapun yang ada di situ, ilmu apapun, teknik apapun, masukan apapun, nggak akan masuk ke kita. Dan kita menjadi orang yang stuck. Oke, ini di akhir 1 jam ya. Iya, ini sudah tinggal 15 detik. Mohon maaf teman-teman, harus diakhiri. Statement kita akan lanjutkan
lanjutin minggu depan ya untuk Oke. acara yang kayaknya lebih rame. Statement Oke. hari ini